Selasa 3 Juli 2018. Pagi itu, aku terbangun dari tidur. Lalu segera bergegas ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, menggelar sejadah dan mendirikan sholat malam. Hari itu merupakan hari yang sangat ditunggu-tunggu. Hari yang juga membuat detak jantung berpacu lebih cepat ketika mengingatnya. Ya, hari itu adalah hari pengumuman SBMPTN. Setelah sebelumnya dinyatakan gagal di SNMPTN, aku berjuang keras untuk bisa sukses di SBMPTN. Pagi, siang, sore, malam, aku terus berusaha untuk mempersiapkan ujian SBMPTN. Membaca buku, memahami materi, mengerjakan soal-soal, demi mendapatkan satu kursi di perguruan tinggi impian. Doa dan ikhtiar-ikhtiar langit lainnya pun tak lupa aku lakukan. Di saat teman-teman yang lain bimbel di sana-sini, mendapatkan tips dari para tentor, sedangkan aku hanya duduk sendiri, dengan buku dan catatan yang selalu aku bawa kemana-mana. Pada saat itu, tak jarang semangat ini langsung jatuh secara tiba-tiba, seakan-akan tersandung batu dan jatuh tersungkur. Tetapi, segera aku menyadarkan diri, menguatkan tekad, memacu adrenalin, dan bangkit kembali untuk terus berusaha agar bisa kuliah pada tahun itu. Bahkan, aku memberikan ultimatum kepada diriku sendiri, di mana jika aku tidak diterima di kampus impian saat itu, tahun depan aku harus bisa menginjakan kakiku di kampus ternama di luar negeri. Tiap hari aku terus berusaha, hingga akhirnya hari ujian pun tiba. Tak semua soal bisa aku isi. Aku hanya bisa pasrah dan berdoa, memohon agar bisa diberikan yang terbaik. Setelah selesai ujian, terdengar suara-suara yang memperbincangkan jawaban ujian. Segera aku menghindarinya, mencoba menjaga ketenangan diri, and just let God do the rest. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan aku lewati, hingga sampailah pada sepertiga malam di hari itu. Sepertiga malam yang penuh dengan harapan, sepertiga malam yang tak akan pernah kulupakan. Pada waktu itu, aku bersimpuh lirih, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah. Sungguh tidak ada hal yang bisa aku lakukan selain berzikir dan berdoa kepadanya. Di atas sejadah itu, aku khusyuk berdoa. Tetesan-tetesan air mata terus membasahi pipiku, hingga aku tersadarkan oleh suara pintu kamar yang dibuka oleh seseorang. Ya, ternyata itu adalah ibuku. Saat itu, ia langsung memelukku, dan tangisan kami pun langsung pecah bersama. Saat itu, nenekku tercinta juga ada di sana. Rupanya, tangisan pun tak bisa dibendung olehnya. Kami bertiga pun menangis pada sepertiga malam itu. Ibu dan nenekku memberikan nasihat kepadaku, bahwa aku harus kuat, apapun hasilnya harus diterima, harus disyukuri, harus lapang dada. Kami berharap semoga ada kabar baik di hari itu. Jam demi jam terlewati, detak jantung ini seakan terasa lebih cepat. Hati ini tak henti-hentinya berzikir kepadanya, berdoa di saat-saat waktu terakhir sebelum pengumuman tiba. Sebuah notifikasi muncul di layar handphoneku yang mengatakan bahwa waktu pengumuman akan dipercepat. Akhirnya laman pengumuman pun sudah bisa diakses. Berbagai notifikasi meramaikan layar handphoneku. Rupanya beberapa menit sudah berlalu dan aku belum berani melihat hasil pengumumannya. Dengan menyebut nama Allah, aku ketikkan identitasku dan enter. Saat itu, jiwa ini terasa hening sejenak. Seakan-akan waktu telah berhenti. Terlihat tulisannya memberikan selamat jika aku diterima di jurusan Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada. Aku masih kaku dan bertanya-tanya apakah aku benar-benar diterima. Hingga akhirnya aku pun sadar bahwa aku memang benar-benar diterima di Universitas Gadjah Mada. Kesadaran pun seakan terkumpul kembali. Tubuhku langsung gemetar dan sontak aku bersyukur dan berteriak, berlari menemui ibuku. Saat itu, ibu sedang berada di kamar bersama kakak dan adikku. Sontak mereka pun langsung bangun dan kaget mendengar teriakanku. Aku pun langsung memeluk ibu. Bu, Daum diterima di UGM.
Ibuku pun kaget dan memastikannya. Aku bilang, Dawam diterima di UGM. Alhamdulillah ya Allah, kami pun langsung menangis di dalam pelukan itu. Tak henti-hentinya rasa syukur terus diucapkan. Alhamdulillah, kakak dan adikku pun ikut terharu. Lalu, aku pun segera menemui nenek yang saat itu sedang berbaring di kasurnya. Aku langsung memeluk nenek dan bilang jika aku diterima di UGM. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Lalu, aku juga segera memeluk ayah dan bilang kepadanya jika aku diterima di UGM. Waktu itu, rumah kami dihiasi tangis kebahagiaan. Ibu, ayah, anakmu akhirnya bisa kuliah. Anakmu akhirnya menjadi seorang mahasiswa. Anakmu akhirnya menjadi Gajah Mada muda. Aku yakin ini adalah jalan yang terbaik yang telah Allah siapkan untukku, di mana sebelumnya aku terus bergelut dan berharap untuk bisa kuliah di ITB. Saat video ini dibuat, aku sudah menjadi mahasiswa tahun ketiga di Universitas Kebanggaan Bangsa ini. Aku mendapatkan banyak hikmah, pelajaran, dan anugerah luar biasa yang Allah berikan kepadaku selama kuliah di kampus ini. Sungguh, apa yang kita kira baik belum tentu baik menurut Allah, dan apa yang kita kira buruk belum tentu buruk menurut Allah. Aku sangat bersyukur atas jalan yang aku lalui, walaupun melewati berbagai jalan yang terjal, jalan yang curam, tak lupa juga hantaman panas mentari dan badai yang menerjang. Tetapi, selalu ada pelangi, senja, dan bintang yang membuat perjalanan menjadi indah. Kegagalan bukanlah sesuatu yang buruk. Kegagalan menjadi sesuatu yang sangat familiar dalam kehidupan. Kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan. Jatuh bangun itu sudah biasa. Kita tidak bisa jatuh selamanya. Kita harus segera bangkit untuk menjemput kesuksesan yang telah menunggu. Pada saat kita sukses, berhasil mendapatkan apa yang kita impikan, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan memanfaatkan apa yang telah kita dapatkan dengan sebaik-baiknya. You are worth it to get them all. Hidup di dunia hanya sekali. Buatlah hidup itu menjadi hidup yang berarti. Thank you.